楼下的禁止可以看破的。上中会有圣道之气，体现尊道之气的残片，就别管为什么，圣道之气的，那就是挺值钱了。望你好自为之。身怀三黑印的，辛苦狄峰主替我解围。这三黑印你不用担心，血祭九品。看我们在他们店铺门口看到了什么？我们去给他讲个天翻地。是这么回事哦。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-77. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 76. Di sini, Sinan dan juga Simakong sedang membahas sebuah kesepakatan, yang mana dia itu ingin memanfaatkan kekuatan penglihatan dari Xingnan yang begitu hebat agar mereka bisa mendapatkan keuntungan. Sinan setuju asalkan Simakong mau mengajari dirinya cara menyembunyikan tanda segel hitam itu. Sinan dan juga Simakong pun pergi ke sebuah tempat yang mana di sana terdapat barang-barang yang dijual secara gacha. Namun tempat ini sangatlah terpercayai dan tidak menipu mereka. Akan tetapi di sini mereka bertemu dengan seorang manajer bernama Go Yunfeng. Karena marganya adalah Xin, jadi Go Yunfeng menaikkan harganya menjadi 10 kali lipat. Yang kemungkinan besar ini terjadi karena ulah dari aliansi bisnis. Namun Sinan tidaklah takut dan memilih untuk tetap melanjutkan pilihannya. Tidak butuh waktu lama bagi Xingnan untuk memilih beberapa kotak. Dia pun membuka semuanya dan tentu saja semuanya itu adalah harta kerajaan yang membuat Simakong begitu terkejut. Namun tujuan Sinan adalah menemukan 3 fragmen inti dari harta kerajaan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Sinan mengajak Go Yunfeng untuk bertaruh bagaimana jika dia menemukan pecahan fragmen dari senjata kaisar. Jika Go Yunfeng kalah, maka dia harus memberikannya harta. Tapi jika Sinan gagal menemukannya, maka dia juga akan memberikan kompensasi dengan 3 pedang. Sebenarnya Go Yunfeng itu merasa cukup kesal karena Sinan begitu percaya diri di hadapannya. Namun dia bisa menenangkan dirinya dan meminta Sinan untuk membuka kotak selanjutnya. Simakong berdoa agar Xingnan bisa menemukan pecahan fragmennya. Apa yang diharapkan itu sepertinya telah terjadi, karena memunculkan ki berwarna merah dan ini merupakan ki dari 3 pedang dan juga jalan kekaisaran. Orang-orang di sana tidaklah menduga kalau Sinan bisa menemukan semua harta itu dengan cepat. Bahkan tidak ada satupun kotak yang berisikan barang sampah. Simakong sendiri begitu senang, berbeda dengan Go Yunfeng yang begitu terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Karena meskipun Go Yunfeng telah menaikkan harganya menjadi 10 kali lipat, tapi apa yang Sinan dapatkan ini sudah melampaui semua itu. Simakong mentertawakan semua ini karena baru kali inilah dia menghasilkan begitu banyak uang dalam waktu yang singkat. Dia pun meminta Go Yunfeng untuk memberikan harta ini kepada mereka. Go Yunfeng mengakui kalau ia telah meremehkan kemampuan mereka. Jadi dia pun mengajak Simakong dan juga Sinan untuk naik ke lantai atas bersamanya. Karena bagaimanapun harta karun di tingkat ketiga lebih langka dibandingkan dengan harta karun di tingkat kedua. Mereka terkejut padahal lantai ketiga biasanya hanya dikunjungi oleh anggota kerajaan saja. Tapi ini bukanlah niatan baik dari Go Yunfeng, karena dia itu ingin menguras habis uang mereka di lantai ketiga nanti. Sinan dan kemampuan matanya tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Tapi untuk saat ini dia ingin kembali bermain di lantai kedua. Go Yunfeng tidaklah mempermasalahkan hal itu. Setelah menunggu beberapa saat, kita pun dibawa kepada perjalanan Xingnan dan yang lainnya menuju ke lantai ketiga. Sinan tahu betul kalau ini bukanlah lantai sembarangan, dan di sana mereka pun bertemu dengan seorang pria yang sepertinya adalah Master Mu.
Beliau merupakan orang yang telah menyusun larangan pada kotak-kotak di tempat tersebut. Lantai ketiga tentu sangat berbeda dengan lantai pertama maupun kedua. Ini wajar karena harta di sana juga memiliki kualitas tinggi. Si Makong ini sepertinya masihlah belum menyukai Go Yongfang. Master Mu memberitahu kalau di dalam kotak-kotak itu terdapat 20 pecahan harta saja, sedangkan kotak-kotak selainnya berisikan sampah. Untuk bisa membuka satu kotak, setidaknya membutuhkan 1000 tel. Jika mereka merasa keberatan, maka Master Mu meminta untuk pergi saja dari lantai ketiga. Go Yongfang juga mengingatkan kalau Sinan adalah pria bermagasin, jadi dia itu harus membayar sebanyak 10 kali lipat. Yang berarti Sinan harus membayar sebanyak 10.000 tel. 与楼下的禁止可以看破的。上班喝1200，哎，希望别忘了。 Si Makong yakin mereka ingin ditipu, jadi dia pun mengajak Sinan untuk pergi. Namun Sinan menolak karena mereka sudah ada di sini, jadi lebih baik mereka bermain saja. Terlebih lagi, itu hanya 10.000 tel saja. Sinan pun memilih 3 kotak yang membuat Master Mu tertarik kepadanya. Dia pun memberitahu kalau sepertinya kotak-kotak yang telah Sinan pilih adalah sampah yang tidak berguna. Namun Sinan tidaklah percaya dengan apa yang dia katakan, sebab kotak-kotak ini dia sendiri yang memilihnya. Karena Sinan sudah membuat keputusan, maka Master Mu sendiri yang akan melepaskan larangannya. Dan benar saja 3 kotak yang telah dipilih oleh Sinan merupakan barang sampah. Jadi semua ini sudah membuktikan betapa hebatnya penglihatan yang dimiliki oleh Master Mu. Kegagalan Sinan pun membuat Go Yongfang tertawa puas, karena mereka telah kehilangan 30.000 tel dalam sekejap mata. Di saat para penonton hendak pergi, Sinan pun memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan, karena harta yang dianggap sampah oleh Master Mu ternyata memiliki pemahaman roh suci di dalamnya. Ini pun membuat Master Mu sendiri terkejut. Tanpa mereka nilai sendiri, seharusnya aura ini sudah membuktikan kalau harta yang Sinan dapatkan merupakan kelas senjata suci. Bagi si Makong, Prakpin Shinjudo saja sudah sangat mahal, apalagi mendapatkan harta kelas suci, yang tentu jauh lebih berharga lagi. Mereka ini akan menghasilkan begitu banyak uang. 会有圣道之躯，一件尊道之气的残片就也管位置，圣道之气的，那就是挺值钱了。 Tidak berhenti sampai di situ saja. Harta kedua yang juga dianggap sebagai sampah ternyata memiliki sebuah rahasia, bahkan memancarkan aura spiritual yang begitu besar, membuat salah satu penonton tertarik mendapatkan harta itu, dan akan membelinya seharga 30.000 tel. Bahkan ada yang menawarnya sampai 40.000 tel. Tapi Sinan sepertinya tidak ada niatan untuk menjualnya. Bahkan jika ada yang menawarnya 100.000 tel, tetap Sinan tolak. Para penonton sepertinya tahu harta itu, jadi mereka tidak segan-segan akan mendengarkan tawaran yang Sinan berikan. Jadi aksi saling menaikkan harga pun terus terjadi di sana. Hingga sesaat kemudian muncullah seorang tetua yang sepertinya tertarik dengan harta yang Sinan miliki. Ia sungguh tidak menduga kalau mantra Minggu Wang Patriark Suanjang masih ada di dunia ini. Walaupun hanya sepotong kertas saja, tapi kekuatannya masihlah sangat menakjubkan. Beliau ini sepertinya adalah pemimpin dari toko tersebut. Dia pun penasaran apa yang telah terjadi di sini. Maka Go Yongfang pun memberitahu semuanya kepada tuannya. 这位道友， 玄运祖师成，哪怕仅仅只是一块残卷，尊者。 Setelah menjelaskan semuanya, para penonton pun agak panik karena pria itu adalah orang besar dari aliansi bisnis. Dengan kehadirannya, maka sudah jelas kalau mereka tidaklah mungkin bisa mendapatkan harta kedua milik Xingnan. Go Yongfang sepertinya sudah menjelaskan semuanya kepada tetua itu, dan dia pun mulai memanggil Xingnan dengan namanya. Ia juga tahu mengenai tanda hitam yang akan menyulitkan dirinya, sebab 2 tempat suci yang akan dia datangi nanti akan memberikan penolakan. Namun jika Xingnan mau memberikan harta itu kepada aliansi bisnis, maka dirinya lah yang akan menghapus segel hitam itu dari diri Xingnan. Go Yongfang memuji rencana tuannya karena mereka yakin Xingnan akan menerima penawaran tersebut, dan begitu mereka tidak akan mengeluarkan uang apapun. Si Makong menjadi begitu kesal karena mereka begitu berani memberikan tawaran seperti itu, karena ini layaknya sebuah ancaman saja. Xingnan sendiri tidaklah terkejut.
Pasalnya, orang suci dari aliansi bisnis mereka lah yang menanamkan segel ini kepadanya. Dan itu malah ingin menghapus segelnya dengan jaminan harta yang akan dia berikan. Tentu ini adalah tawaran yang sangat buruk, jadi Sinan akan menolaknya. Perkataannya membuat tetua ini menjadi begitu kesal karena sepertinya Sinan harus dirinya kasih paham. Namun sebelum semua itu, master yang akan membimbing Xingnan pun datang untuk bisa melindunginya. Tentu kehadirannya itu membuat mereka semua terkejut karena tidaklah menduga dia akan datang kemari. Di sini kita dibawa kepada sosok roh artefak, yang mana dia itu sedang melakukan pengawasan kepada Gongyang. Karena bagaimanapun Sinan membawanya kemari karena dia menganggap Gongyang layak menjadi calon penerus yang dicari-cari oleh roh artefak. Kekuatan yang dia serap dari tempat ini tidaklah main-main yang membuat roh artefak semakin tertarik saja kepada Gongyang. Sepertinya dia sudah membuat keputusan untuk menjadikan Gongyang sebagai penerusnya. Setelah semua itu, kita pun dibawa lagi kepada Xingnan, yang mana saat ini tetua dari aliansi bisnis pun menjadi begitu kesal karena Sinan telah sangat berani membuat dirinya marah. Dia pun penasaran apa yang bisa Sinan lakukan kepadanya. Namun kesombongan tetua ini langsung saja dibungkam dengan kedatangan sosok yang tidak disangka-sangka, yang mana kedatangannya kemari bahkan mengejutkan semua orang, dan beliau adalah Master Feng Zhu. Dia memberikan ancaman kepada tetua ini. Jika dia berani melakukan sesuatu kepada Xingnan, maka sama saja dengan musik dirinya, yang adalah Kaisar Suci Sujaku. Para murid yang ada di sana pun sama sekali tidaklah tahu apa yang terjadi, sebab Feng Zhu telah datang kemari. Bagaimana bisa sang pemimpin Tanah Sujuku rela melindungi Xingnan, dan sekaligus memberikan tantangan terbuka kepada tetua aliansi bisnis. Mereka pun semakin penasaran sebenarnya Sinan berasal dari mana. Karena Feng Zhu ada di sini, maka tetua itu tidak akan bisa berbuat apa-apa selain memberikan ampunan. Namun bukan berarti kedepannya ia tidak akan berbuat apapun kepada Sinan. Dia pun memintanya untuk selalu menjaga diri dengan baik. Sinan berterima kasih karena Feng Zhu datang untuk menyelamatkannya. Feng Zhu hanya tertawa dan meminta Xingnan untuk tidak mengkhawatirkan tentang 3 tanda hitam yang ada pada tubuhnya. Karena bagaimanapun dia adalah murid yang ditunjuk langsung oleh master tertinggi, jadi Tanah Suci sangatlah peduli kepadanya. Master Hu baru menyadari kalau dia sepertinya telah salah bermain-main, sebab pria di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Setelah semua itu, akhirnya si Ma Kong tahu kalau Sinan merupakan murid agung yang ditunjuk oleh Tanah Suci. Dia pun merasa semakin bangga saja kepada Xingnan dan akan menjadikannya sebagai saudara. Dan begitulah si Ma Kong bisa dilindungi oleh Sinan. Si Ma Kong juga memberitahu kalau seleksi di Jiang Huangcheng telah dimulai. Sinan tidak terlalu peduli dan meminta si Ma Kong untuk mengajari dirinya teknik perubahan diri. Sebagai bayarannya, dia akan memberikan harta itu. Tentu saja si Ma Kong menerimanya dengan senang hati. Namun seharusnya Sinan tidak perlu khawatir lagi dengan tanda hitam tersebut, karena Feng Zhu sendiri yang mengatakannya. Tapi Sinan tetap meminta hal itu dan akan menjadikan si Ma Kong sebagai temannya. Ini pun membuatnya menjadi begitu senang, dan kini si Ma Kong pun memberikan teknik transformasinya. Dengan gulungan itu, Sinan bisa mempelajari begitu banyak teknik perubahan. Si Ma Kong pun pamit pergi karena juga ingin berlatih agar bisa memasuki Tanah Suci. Setelah semua itu, Sinan tidaklah menduga kalau dalam perjalanannya ke Tanah Suci akan menghasilkan begitu banyak harta. Hanya saja ada yang menarik di sini sebab mata dewa miliknya tidaklah mampu melihat lebih dalam tentang harta ini. Jadi Sinan akan mencoba untuk meningkatkan kekuatan martial spiritnya dulu. Setelah semua itu barulah dia ingin melihat apakah dia bisa membuka rahasia ini atau tidak. Sinan langsung saja memulai kultivasinya. Dia bisa merasakan ada perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Selain itu di sini muncullah sesuatu yang kemungkinan itu adalah Qi kuno. Secara perlahan itu pun mulai masuk ke dalam nadi Sinan dan kembali keluar untuk menyentuh harta-harta yang telah dia dapatkan.
Seketika saja muncullah ledakan kekuatan yang begitu besar yang membuat harta-harta di sana berkeluaran dari kotaknya. 居然这么大，人之瞳都无法窥探，天机九品。 Sinan menjadi bertanya-tanya apakah pecahan Imperial Dao bisa dilebur menjadi senjata Imperial Dao yang lengkap. Dengan begitulah Sinan bisa mengendalikan semua senjata ini secara penuh. Total ada 9 fragmen senjata Imperial Dao yang telah berhasil Sinan gabungkan. Kini dia pun menyimpan semua senjata tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Kini dirinya hanya tinggal menikmati waktu perjalanan saja sambil memikirkan tentang harta yang masih belum bisa dirinya buka. Hingga sesaat kemudian Rong Benzong dan juga Miao Miao pun datang. Tapi entah kenapa mereka itu terlihat begitu kesal dan mengajak Xingnan untuk memberikan perlawanan kepada orang-orang dari aliansi bisnis. Xingnan pun penasaran mengapa mereka begitu emosi. Ternyata diam-diam Miao Miao dan juga Rong Benzong telah melakukan pengamatan kepada aliansi bisnis, yang mana mereka itu telah berbuat terlalu berlebihan. Semua pelangkat di depan toko sudah dipasang yang berisikan Sinan dan juga para anjingnya tidak boleh masuk ke dalam toko. Sinan akhirnya paham, jadi inilah alasan mengapa mereka begitu kesal. Miao Miao bahkan sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Selain itu mereka juga mendengar kalau besok Gu Yufeng akan mengadakan sebuah lelang. Jadi Miao Miao berencana untuk membuat keributan pada acara besok. Tapi Sinan menghentikan hal tersebut karena dia masih memiliki ide yang lebih bagus lagi. Jadi dia pun segera memberitahu teman-temannya yang kemungkinan ini berkaitan dengan gulungan pemberian si Makong. 看我们在他们店铺门口看到了什么？我们去给他讲个天翻地。是这么回事哦。 Di sisi lain, Gu Yongfeng terlihat panik dan bertanya kepada Master Mu mengapa lelang pada hari ini hanya menampilkan beberapa harta saja dari toko Z. Ternyata lelang tahun lalu telah membuat antrian panjang bagi para kultivator. Jadi dia khawatir kejadian dulu akan kembali terjadi. Tampaknya berita ini telah memberikan wawasan bagi mereka untuk mengidentifikasi harta karun terlebih dahulu. Ini juga telah membuat reputasi Gu Yongfeng memudar. Gu Yongfeng menyalahkan semua ini kepada Xingnan. Karena bagaimanapun akibat ulahnya lah mereka telah rugi banyak. Sesaat kemudian mereka pun dikejutkan dengan kedatangan orang suci. Namun dari tingkah laku mereka saja ada yang tidak beres, yang seakan-akan ini bukanlah mereka. Tanpa kecurigaan apapun, Gu Yongfeng dan Master Mu segera memberikan hormat sekaligus penasaran mengapa mereka bisa datang kemari. Padahal Gu Yongfeng sendiri yang membaca suratnya kalau mereka telah kembali pergi ke aliansi bisnis demi perjalanan ke Tanah Suci. Namun perkataannya malah membuat utusan aliansi bisnis kebingungan. Sebenarnya tujuan mereka kemari adalah untuk membantu Tokoji dalam menyelesaikan pelelangan. Karena bagaimanapun mereka tahu masalah yang sedang terjadi di sini. Jadi karena itulah mereka sudah membawa penilai tambahan yang adalah Lin Xingxiao. Seharusnya kalian sudah bisa menebak siapa orang-orang ini yang sebenarnya. 有何吩咐啊？吩咐谈不上。真的？ Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.